Jadi korelasi Pearson itu mengukur derajat dan arah hubungan antara dua variabel yang bersifat linier. Rumus dari korelasi Pearson adalah derajat seberapa X dan Y itu bervariasi bersama-sama, atau disebut juga sebagai covariability dari X dan Y. Jadi kita ingin lihat ketika ada variasi X dan variasi Y, berapa banyak yang variasinya itu terjadi bersama-sama dibandingkan dengan variasi yang terjadi secara terpisah. Contohnya seperti ini. Kita ingin lihat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke, variabel X ini dia ada variasinya, variabel Y juga ada variasinya. Pada contoh yang atas, tadi contoh korelasi yang sangat kuat, yang sempurna, variability dari variabel X ya, itu sama persis dengan variasi pada variabel Y. Kita lihat ketika dia pertambahan skor ini identik disertai dengan perubahan yang juga identik sama. Jadi variabelnya itu betul-betul bervariasi secara bersama-sama. Nah, contoh yang kedua ini, tadi kita lihat ada variasi yang bersama-sama, tapi tidak seidentik contoh yang atas. Oke, jadi kita bisa bilang bahwa ada variasi yang di-share atau variasi yang terjadi bersama-sama, namun masih ada variasi yang terjadi secara sendiri-sendiri. Karena kita lihat di sini ada ketika dia bertambah, ini dia tidak berubah. Oke, atau ini ketika dia bertambahnya 2, di sini berkurangnya 2, ini tambahnya 1, ini kurangnya 2. Ya, jadi ada variasi yang bersama-sama, tapi masih ada variasi yang terjadi sendiri-sendiri. Oke, jadi sebagai ilustrasi, kalau kita lihat ini adalah variasi dari X, dan ini variasi dari Y, maka korelasi adalah mana variasi yang di-share bersama antara X dan Y. Semakin besar irisannya, maka semakin kuat korelasinya. Misalnya seperti ini. Kita lihat variasi yang di-share antara X dan Y itu besar, maka artinya korelasinya besar. Kalau variasi yang di-share itu sedikit, artinya korelasi antara X dan Y juga rendah. Terakhir, yang perlu diingat adalah korelasi antara dua variabel itu tidak menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jadi ketika ada hubungan antara X dan Y, kita tidak bisa bilang bahwa X yang menyebabkan Y atau Y yang menyebabkan X. Kita hanya bisa bilang bahwa X dan Y itu punya hubungan. Artinya ketika ada perubahan pada X, dia akan cenderung disertai perubahan pada Y, dan sebaliknya. Namun tidak bisa bilang mana yang menyebabkan yang mana. Demikian pengantar untuk korelasi Pearson. Berikutnya kita akan masuk pada perhitungannya.